Selamat pagi Bapak Krisnanda, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau kasih salam dulu dong buat kiri kanan kita. Kita mau katakan kita diberkati Tuhan. Tidak ada nama yang layak kita tinggikan selain nama Yesus. Yesus Allah yang ajaib. Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya bagi kita, yang menyelamatkan hidup kita. Kita mau terus bersuka cita. Kita mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Yesus segala-galanya bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau serahkan persekutuan doa ini dari awal hingga selesai hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Kita mau buat tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi juga Bunda kami, Bunda Maria dan Santo Yosef. Kami bersyukur Tuhan buat kasih kebaikan-Mu yang Tuhan selalu berikan di dalam hidup kami. Kami ada Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan, kami mempunyai Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu mengampuni kami,
Bapa yang sudah menyelamatkan hidup kami. Tuhan, urapi kami satu persatu di tempat ini dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami boleh naikkan sungguh Tuhan lahir dari hati kami. Sungguh Tuhan lahir dari kerinduan kami Tuhan. Untuk kami bersyukur, untuk kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik, sungguh baik bagi kami. Kami ada Tuhan hingga saat ini. Karena anugerah-Mu, kami mau terus memuji-muji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Kita mau nyatakan lagi, kami ada karena anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, kita ada karena anugerah kebaikan Tuhan. Ku ada sebab anugerah, kami ada karena kebaikan-Mu. Ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Lewat pujian ini kita mau katakan betapa baiknya Tuhan untuk kita. Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Ku kan memuji-Mu. Kita mau angkat tangan bagi Tuhan, supaya kapan syukur bagi Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami setia kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada hingga hari ini karena kasih dan kesudahan-Mu. Engkau Yesus kami, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mulia. Terima kasih Terima kasih Tuhan, kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun dosa kami merah seperti kermisi, Kau selalu ada bagi kami.
Kau selalu mendampingi suka duka hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang selalu setia. Engkau Bapa yang selalu ada di dalam hidup kami, di dalam setiap waktu kami Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami hanya bagimu. Masih banyak lagi Tuhan yang tersilat di dalam hati kami, yang belum terucap tapi Engkau tahu Tuhan. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Saat kami bersyukur, kami percaya Engkau memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Saat kami bersyukur Tuhan, mujizat Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Saat kami bersyukur Tuhan, kami mau mengingat-ingat setiap kebaikan dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kami juga percaya Tuhan, saat ini Engkau sudah kirimkan orang yang Tuhan pakai untuk bersaksi Tuhan, untuk menyatakan rasa syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, dari awal tadi kita mengatakan bahwa lihatlah Tuhan itu baik. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu baik? Angkat tangan. Semua ya. Sekarang kita kasih kesempatan nih untuk Bapak Ibu untuk bersaksi maju ke depan untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Ayo silakan. Selamat pagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya mau sharing karena kebesaran Tuhan ya. Saya baru dapat cucu lagi, cucu ketiga ya, baby boy. Jadi itu lahir kemarin tanggal 17 Juli ya. Nah, itu sebenarnya baby boy itu sebelumnya belum waktunya lahir ya. Karena waktu 8 bulan, waktu diperiksa kandungan itu ternyata air ketubannya dia itu berkurang. Itu nggak bocor nggak apa ya, tapi karena produksi dari kandungan ibunya itu nggak ada produksi air ketuban. Nah terus itu sama dokternya dipertahankan sampai 9 bulan ya. Tapi setiap 2 bulan kan dia sudah periksa lagi kan. Waktu periksa yang pertama itu setelah 8 bulan lebih itu air ketubannya ada bertambah gitu ya. Nah oke, kata dokter kita harus 2 minggu lagi harus periksa lagi. Setelah itu 2 minggu lagi periksa, ternyata air ketubannya tidak berproduksi lagi, jadi berkurang gitu ya. Terus kata dokter kita harus nunggu karena kurang bulan ya, jadi harus tunggu sampai 9 bulan. 9 bulan baru bisa bisa dilahirkan gitu dengan operasi ya. Ternyata setelah 9 bulan diperiksa itu airnya tidak bertambah, air ketubannya itu nggak bagus buat bayinya ya. Nah, terus sama dokternya ditunggu lagi kurang lebih seminggu, kalau tidak ada ketambahan harus dioperasi. Waktu itu dikasih tanggal 17 Juli harus dioperasi gitu kan. Terus sebelum tanggal 17 ya ke dokter lagi, ternyata nggak ada penambahan, jadi tanggal 17 tuh harus dioperasi ya. Nah, saya sebagai omanya dan besan saya hanya berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan yang terbaik buat bayi ini dan ibunya, dan juga kepada Bunda Maria kita berdoa. Terus waktu tanggal 17 Agustus pagi, 17 Juli pagi itu dioperasi. Ternyata dapat lancar dan lahir dengan lancar lah, dengan baik ya. Nah setelah keluar dari ruang operasi kan bayi-bayi itu kan diperiksa sama dokter-dokter bayi kan. Nah ternyata waktu diperiksa itu gula darahnya kurang itu bayi ya. Kemudian disuntik gula darah, terus nafasnya dia cepat.
ngos-ngosan gitu, ternyata harus dimasukin itu apa, oksigen ya. Jadi dia dimasukin inkubator, sama dikasih oksigen. Nah setelah ditunggu 2 jam udah normal, terus bayinya tuh dikeluarkan dari inkubator itu. Terus ternyata ditunggu sehari ini kok normal, 2 hari normal, terus ketiga hari ibunya tuh baru keluar itu ya, air susunya disusui. Ternyata susu ibu itu luar biasa ya, luar biasa. Nah sekarang bayinya sudah nanti tanggal 17 sebulan ya, tapi sekarang bayinya tuh sudah periksa lagi ke dokter, tidak apa-apa dan sudah sehat dan tidak kekurangan apa-apa. Yaitu berkat saya doa kepada Tuhan dan kepada Bunda Maria untuk tetap bayi ini sehat. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Gina untuk kesaksiannya. Kita percaya bahwa doa itu besar kuasanya, dengan iman dan percaya hanya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Bapak Ibu ada yang mau kesaksian lagi? Selamat pagi teman-teman semua. Ya, saya mau sharing ya mengenai suami saya. Biasanya kan suami saya kalau diajakin ke PDKK nggak mau, ke Peduki nggak mau, pokoknya kemana aja dia nggak mau, dia ke Antonius Padua juga nggak mau, novena Antonius Padua juga nggak mau. Akhirnya saya berdoa terus, soalnya saya kalau kemana-mana mesti naik angkot, kan takut ya kalau pulang kemalaman. Saya berdoa terus sama Bunda Maria, Bunda Maria tolong gerakkan hati suami saya, berikan dia kesadaran agar dia mau mengikuti saya kemanapun saya pergi, agar saya ada yang temenin gitu. Akhirnya doa saya terkabul juga, aduh puji Tuhan ya. Akhirnya doa-doa itu bisa terkabul, saya merasa senang bahagia ya. Saya juga mau sharing lagi. Saya kenal suami saya waktu itu dijodohin sama orang tua saya. Biasalah namanya orang keluarga saya, keluarga sederhana ya. Dia bilang sama saya, katanya gini, kamu cepat menikah, kalau kamu nggak mau cepat menikah nanti mama nggak mau kasih kamu makan loh katanya, soalnya udah berapa karung beras yang mama kasih kamu makan katanya. Kayak dijual anak gitu loh, semuanya disuruh menikah gitu, pas udah ketemu calon udah menikah cepetan, padahal saya nggak cinta itu sama suami saya. Itu sebenarnya bekas pacarnya cece saya. Cece saya nggak mau, jadi dia kenalin ke saya. Dia bilang gini, katanya itu buat kamu aja deh, saya nggak suka sama ini katanya, soalnya dia orangnya pendiam, kalau saya orangnya mau ke hura-hura kemana-kemana gitu loh. Dia orangnya pendiam, saya nggak suka katanya gitu. Sama kamu cocok, kamu orangnya kalem, dia juga kalem, pendiam katanya gitu. Sebenarnya saya nggak ada perasaan suka, nggak cinta. Waktu itu saya juga ada pacar ya. Dia juga suka sama saya, tapi saya pacar itu orangnya pendek, lebih pendek dari saya. Saya mikir, waduh nanti kalau saya nikah sama dia, anak saya juga pendek dong. Soalnya saya pendek, dia pendek, wah nanti anak saya pendek, enggak, saya nggak mau gitu. Asal dia datang saya ngusirin dia, kamu ngapain sih datang, saya bilang gitu. Udah kamu mendingan pergi, saya bilang gitu. Terus mama saya bilang gini, kamu nggak boleh ngusirin dia katanya gitu. Mama kalau mau nikah aja sama dia, saya gituin. Terus cece saya juga marah, katanya dia orangnya baik loh katanya gitu. Kenapa kamu ngusirin dia? Karena dia pendek, banyak jerawatan lagi mukanya. Saya nggak suka, saya bilang gitu. Kamu menghina orang ya, kata cece saya, ntar kamu dapetnya gayung katanya. Terus pas cece saya punya pacar, dia kenalin, iya dapetnya kayak begini. Emang saya nggak suka, tapi lama-lama ada perasaan cinta juga sih, sampai punya anak 4 ya. Makanya semua orang pada bilang, katanya kamu nggak cinta, kenapa anaknya sampai 4 katanya gitu. Saya mau sharing lagi nih yang ketiga nih ya. Ini teman saya, orang tuanya kan di Taiwan ya. Ini kebetulan anaknya di Jakarta, dia lagi depresi, dia lagi putus sama pacarnya.
Dia telepon saya, katanya kamu bisa gak deketin anak saya? Ngapain? Saya bilang kasih hiburan. Ya udahlah, boleh lah, saya bilang gitu. Saya ke rumahnya tiap hari, saya rangkul dia, saya doain dia. Dia kan agamanya Buddha. Saya bilang gini, mau gak tante doain? Katanya, tante doain apa biar kamu merasa tenang, saya gituin. Terus saya doain dia tiap hari. Kalau saya datang, saya rangkul dia, saya pokoknya kasih hiburan apa dah, pokoknya biar dia seneng ya. Kadang-kala dia mau kemana saya temenin gitu ya, naik angkot gitu loh. Terus udah ajak dia mau kemana saya biar dia tenang. Lama-lama dia kayak terbuka ya hatinya, jadi nggak sedih lagi. Dia udah lupain pacarnya itu loh. Terus saya ajak dia, saya bilang mau gak kali-kali kamu ke gereja, maksudnya gereja sini. Saya bukan Katolik, nggak apa-apa, kamu coba-coba aja, saya bilang gitu. Tante nggak maksain kamu masuk Katolik, kamu coba aja, barangkali kamu bisa tenang pikiran kamu. Terus oh ya udah deh. Terus dia nggak ngerti kalau orang bersujud, orang berdiri gitu. Saya bilang nggak apa-apa kalau kamu ini nggak usah ikut duduk aja nggak apa-apa, saya bilang begitu. Di saat komuni saya bilang kamu begini aja ya, saya bilang nggak boleh terima komuni, saya bilang. Dia ngerti, iya tante, dia bilang. Nah terus habis selesai diberkati nama Romo ya, pas kebetulan yang ini komuni Romo ya, Romo itu kemarin tuh yang Romo Jogja, tambah siapa itu saya lupa tuh, yang Jogja kemarin datang ke gereja ini. Tiba-tiba dia pas ini dia nangis gitu loh. Terus saya bilang udah kamu nangis aja sepuas-puasnya, saya gitu ya. Dia nangis. Terus saya rangkul dia, terus saya ajak pulang. Gimana perasaan kamu? Dia bilang tante saya tenang gini. Aduh bagus deh kalau kamu tenang ya pikiran kamu. Saya jadi ikut sedih ya. Saya bilang mau gak kamu ke gereja tiap minggu, nanti tante ajakin saya ke rumah jemput, saya bilang gitu. Iya deh tante boleh, kata gitu. Ternyata dia pikiran dia tenang ya, maksudnya dia udah lupain masalah dia. Saya bilang kamu masih muda loh, saya bilang harus lupain itu, mungkin pacar kamu berbuat begitu, ya udah kamu lupain, mana tahu nanti ada lagi yang lebih bagus, saya bilang gitu. Kamu cantik, masih muda, pasti ada yang lebih mau lebih mendapatkan yang lebih baik lagi. Iya tante. Terus akhirnya mungkin dia nanti minggu depan dia mau gereja lagi, nanti saya ajakin lagi. Terus mamanya saya teleponin, terus dia juga telepon mamanya. Tiba-tiba dia minta nomor rekening saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau dibayar. Saya bilang apa-apaan kamu? Saya bilang begitu, saya marah. Tapi dia secara diam-diam dia minta nomor rekening sama cece saya. Dia kenal sama cece saya, teman-teman juga, teman dekat juga sama cece saya. Dia minta nomor rekening. Ternyata cece saya kasih nomor rekening saya. Dia transfer 10 juta. Saya marah. Saya bilang apa-apaan sih kamu bayar dengan uang? Saya bilang saya nolongin orang tanpa uang ya, tanpa dibayar, nggak mau. Saya bilang itu namanya apa sih? Kayak apa sih? Memberi pertolongan dengan upah. Saya maunya dengan tanpa pamrih gitu loh, nggak mau dikasih apa-apa. Tapi dia bilang saya kasih berkat, kamu harus terima, kata gitu. Saya bilang saya mau pulangin aja, nggak mau gitu. Terus dia bilang katanya kamu nggak boleh begitu, anak saya udah merasa tenang sama kamu, kata gitu. Kamu itu ya deketin anak saya terus. Iya, tapi saya mau kembaliin uang itu, saya nggak mau. Katanya kalau kamu kembaliin nanti saya marah, katanya. Dia bilang Tuhan akan marah, katanya. Itu berkat dari Tuhan, kamu harus terima. Terus saya marahin cece saya, kenapa kamu kasih nomor rekening saya ke dia? Katanya nggak apa-apa, kamu terima aja, soalnya dia memaksa, katanya dia bilang. Akhirnya saya berunding sama Tuhan, tolong gimana nih ini uang 10 juta ini. Terus kemarin itu ya udahlah saya sumbangin 5 juta ke panti asuhan. Iya, sisanya 5 juta ya saya buat diri saya, buat biaya anak-anak lah, semua sekolah atau apa gitu loh. Sekian ya teman-teman, terima kasih. Terima kasih Bu Lia untuk kesaksiannya yang memberikan kekuatan untuk kita. Tuhan punya cara sendiri di dalam kita
untuk memberikan kasih-Nya buat kita. Yang kita harus percaya, kita jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan sanggup mengangkat setiap persoalan kita. Karena kuasa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan hidup kita. Kita mau kuatkan terus hati kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan pernah berhenti hanya pada kuatkanlah hati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Dengan iman yang percaya kita mau katakan Tuhan pasti sanggup. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya yang tidak pernah terlambat untuk menopang kita. Takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percaya. Kita harus percayakan kasih dan janji Tuhan. Dia tak tinggalkanmu. Kita mau bersorak-sorak dulu bagi Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau serukan nama Tuhan, nama Yesus yang ajaib, nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang mengalahkan semua musuh-musuh kita. Kita mau bangkit bersama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita mau tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau rendahkan hati di hadapan-Mu. Kami mau masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau Yesus sahabat yang setia untuk kami Tuhan. Kami hidup karena percaya akan kasih dan janji-Mu yang selalu digenapi di dalam setiap hidup kami. Engkau Allah yang besar. Engkau yang memberikan kemenangan untuk kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak pernah menyerah Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji untuk yang kami. telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup saat ini karena percaya hanya kepada Engkau Tuhan, akan janji-Mu Tuhan yang selalu digenapi di dalam hidup kami. Ku hidup Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Waspadalah dan berjaga-jagalah anakku. Selalu mendekatlah hanya kepadaku. Lakukan firman-Ku. Bacalah kitab suci-Ku, karena kitab suci-Ku adalah pedang bermata dua yang akan melindungimu. Di dalam tanganku akan ada perlindungan. Di dalam tanganku ada kemenangan-kemenangan. Karena musuhmu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang setiap saat siap menerkammu. Tapi janganlah takut dan ingatlah selalu, Aku adalah Allah satu-satunya yang akan melindungimu, satu-satunya juru selamatmu yang hidup. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan urapanmu saat ini Tuhan boleh hadir di dalam hati kami. Bahwa pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kami mau merasakan damai, sukacita di dalam hati kami. Tuhan, kiranya Engkau urapi kami satu persatu di tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Hanya Roh Kudus yang menuntun setiap hidup kami. Hanya Roh Kudus yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Untuk kami mampu melepaskan Tuhan. Setiap perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Setiap perbuatan kami yang sia-sia Tuhan. Yang bukan berasal daripada Engkau. Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kami. Untuk kami terus mau berjalan di dalam roh dan kebenaran. Kepada Tuhan Yesus, bersama Yesus, Allah yang hidup. Kami juga bersyukur Tuhan. Karena saat ini Tuhan sudah kirimkan Bapak Krisnanda yang Tuhan sudah urapi Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi dengan roh hikmat-Mu Tuhan. Dan Kau pakai setiap perkataannya Tuhan, semua berasal daripada Engkau saja Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan, yang bisa kami mengerti dalam setiap firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Karena firman-Mu ada pelita dan jalan terang bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Krisnanda. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita? Amin ya. Saya seperti seorang penyamun di sarang perawan ini. Ini ibu-ibu semua luar biasa ya. Kasih aplaus dong buat kalian dong. Luar biasa. Dahsyat benar-benar. Yang bawa bapak cuma saya hitung 1, 2, saya. Ya sama di belakang. Ibu-ibu itu adalah tiang doa. Amin. Saya ingat sekali. Mami saya selalu doakan saya dari semenjak kecil. Dan tadi beberapa sharing ya dari ibu. Doakan anaknya, cucunya. Tadi juga ibu juga yang luar biasa sharingkan juga. Kekuatan dari doa itu luar biasa. Ya, amin. Oke, saya perkenalan dulu ya. Boleh next. Boleh next, Bu. Nah, ini keluarga saya, Bapak Ibu sekalian. Saya punya 3 orang anak, 2 putri, 1 putra. Bisa di next ya, Bu. Nama saya Krisnanda Andika Asfara. Status saya sudah menikah, Bapak Ibu sekalian. Ini anak saya punya 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Yang pertama putri, yang kedua putra, yang terakhir putri juga. Nah, paroki saya Santana Duren Sawit, pasti ada yang tahu ya. Nggak jauh dari sini, jadi tadi saya dari rumah sekitar 20 menit, 25 menit lah. Kalau nggak macet sebetulnya 15 menit. Tapi karena tadi agak macet jadi 25 menit. Nah seperti itu. Oke, next boleh. Nah kegiatan aktif saya saat ini. Saat ini saya aktif di Klasi. Ada yang tahu Klasi? Klasi Sekinah, tahu ya? Yaitu keluarga alumni sekolah evangelisasi pribadi. Nah, saat ini puji Tuhan saya dipercayakan sebagai PIC Klasi, seluruh alumni Klasi. Saat ini saya sebagai PIC-nya periode kedua tahun 2022 sampai tahun depan 2025. Yang kedua saya masuk dalam tim doa Perduki Chapter Selatan 1 atau sering disebut PCS 1. Ada yang tahu mungkin ya? Ada ya. Yang ketiga saya baru belajar sekitar 3 sampai 4 tahun ini di tim doa Santo Thomas di bawah bimbingan Ibu John Wahono. Pasti tahu semua ya Bapak Ibu sekalian. Oke, next boleh.
Nah, apa tema hari ini? Iblis telah turun ke dunia dalam rupa manusia. Waduh. Pertama kali saya dapat temanya, serem juga nih temanya. Yang turun iblis, ya kan? Bukan Tuhan Yesus yang turun, tapi iblis yang turun. Jadi pertama kali saya lihat temanya, waduh, serem juga nih. Saya baca terus. Jadi ya ini memang satu tantangan ya. Tapi tadi sharing tadi sangat menguatkan. Sebetulnya ini tema awal, iblis telah turun ke dunia dalam rupa manusia. Tapi pertanyaannya, setelah dia turun, apa yang harus kita lakukan? Itu sebetulnya poinnya. Halo? Itu poinnya. Ya, tadi sharingnya ibu, doakan anaknya, cucunya. Doakan satu anak yang dia punya masalah, kita ajak ke sini ya. Dan dengan sendirinya Roh Kudus bekerja. Walaupun mungkin secara agama dia tidak sama dengan kita gitu. Tapi tidak ada yang mustahil ya. Kuasa Tuhan itu tidak tergantung ruang dan waktu. Amin. Ya, jadi ya kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu sekalian. Yuk next kita dari bacaan dulu. Ini bacanya panjang banget Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sampai 4 sheet ya. Boleh kita baca bareng-bareng ya. Yuk 3, 2, 1. Ya, stop sampai situ dulu, boleh balik lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus, ya. Bacaannya panjang dari Kisah Para Rasul 14 ayat 5 sampai 18. Kita baca pelan-pelan ya, satu demi satu. Karena panjang sekali. Saya pada saat baca ini juga bolak-balik saya bacain. Jujur ya, siapa yang sering baca Alkitab tidak ngerti artinya? Halo? Enggak saya doang kan ya? Banyak ya, betul gak? Rata-rata gitu gak? Jangankan panjang kayak gini, singkat saja, gak gampang itu. Dan kita perlu minta bantuan Roh Kudus untuk bisa apa? Memberi kita pengertian, roh pengertian. Amin. Itu baru singkat, apalagi ini Kisah Para Rasul 14 ayat 5 sampai 8. Panjang sekali, makanya kita coba baca step by step ya. Jadi ceritanya begini, yang pertama, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan satu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, rasul saja dilempari dengan batu. Karena kenapa? Karena rasul-rasul ini ingin apa? Mendekatkan orang-orang kepada Tuhan. Jadi, nah yang lebih ngerinya, yang menyiksa ini dan yang menimbulkan gerakan ini siapa? Orang Yahudi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi adalah bangsa yang terpilih, betul gak? Betul ya, kalau kita lihat cerita-cerita di Alkitab, bangsa Yahudi adalah bangsa terpilih. Tapi dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 5 sampai 18, di ayat 5, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan pemimpin mereka menimbulkan satu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul. Jadi gerakannya itu siapa yang? Orang Yahudi. Halo? Jelas ya? Dari sini jelas ya? Pertanyaannya kalau dari sini aja bisa baca gak? Iblis apa tadi temanya? Iblis telah turun ke dunia dalam, kalau dari satu perikop ini, siapa iblisnya? Betul ya? Mereka-mereka yang melempari. Siapa tapi penggeraknya? Betul, iblis betul. Tapi siapa yang digerakkan? Orang-orang Yahudi, yang bangsa pilihan. Halo? Bangsa pilihan digerakkan oleh iblis untuk apa? Melempari para rasul. Supaya apa? Jangan mendekat pada Tuhan. Jangan percaya kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau bangsa Yahudi, bangsa terpilih, bisa digerakkan oleh iblis. Untuk apa? Melempari utusan Tuhan, yaitu para rasul. Mohon maaf, bukan menakuti. Gimana dengan kita? Halo? Halo? Ini salah satunya Bapak Ibu. Bangsa Yahudi saja, umat pilihan Tuhan, bisa digerakkan oleh iblis. Untuk apa? Menyiksa dan melempari kedua rasul. Yang ingin apa? Mengabarkan kabar sukacita. Mereka yang bangsa pilihan, apalagi kita. Karenanya kita butuh
Kuasa Roh Kudus. Kita butuh selalu dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Doa, baca firman. Tadi kesaksian ibu-ibu dua ini luar biasa. Tadi kesaksiannya bukan satu lagi, 3 ya ibu ya. Luar biasa kesaksiannya. Ya, luar biasa benar-benar. Dan itu kesaksian nyata. Tidak ditambahin, tidak dikurangin. Betul ya ibu? Saya dengerin dari belakang aja sambil senyum-senyum sambil, oh iya luar biasa. Iya betul ya. Itu kuasa Roh Kudus yang menggerakkan ibu. Tadi ibu siapa sorry? Ibu dia. Luar biasa. Ya, oke kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar ya. Oke, next 14. Oh, sorry. Yang tadi lagi sorry. Nah, di ayat 6 setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, mereka menyingkir ke apa? Kota-kota di Likaonia. Jadi sebelum di Likaonia ini, mereka itu di Antioquia sama. Diapain? Dilemparin batu. Sama orang-orang siapa? Halo? Orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi bangsa pilihan Tuhan. Jadi karena itu rasul-rasul itu akhirnya nyingkir ke kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ rasul-rasul ini memberitakan Injil. Nah, bukan satu kebetulan ayat 8 di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah dan lumpuh ya, tidak dapat berjalan semenjak ia lahir. Nah, di ayat 9 orang itu duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia. Rasul Paulus menatap dia, orang itu, dan melihat bahwa ia beriman dan dapat. Ini kuncinya Bapak Ibu sekalian. Kalau mau disembuhkan harus percaya dan beriman. Halo, jelas ya dari sini ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini sama-sama Bapak Ibu sekalian. Pertama saya baca ayat ini, bener agak susah, bener panjang. Saya boleh jujur ya, swear. Tapi setelah saya baca ayat ini luar biasa. Ini banyak tafsirannya, banyak sekali. Dan kunci-kunci tadi itu, supaya bisa disembuhkan seperti orang yang ada di Listra tadi, harus apa? Dia itu tenang ya. Setelah itu apa? Beriman. Baru akhirnya dia bisa disembuhkan. Oke, next kita belajar lagi. Nah, ayat 10. Yuk kita baca bareng-bareng. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, ayo kita lanjut ya. Di ayat 10. Lalu Paulus berkata dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu langsung melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Pertanyaannya, pasti di sini banyak yang sering ikut KRK, Kebangunan Rohani Katolik, betul? Ada yang sudah? Boleh tangannya? Betul ya? Sering banyak penyembuhan? Banyak ya? Seringkali, pendoanya, saya dapat hikmat, ada satu ibu yang sakit lambungnya. Sering nggak pada saat kita duduk, jangan-jangan gue nih. Pernah gak kayak gitu? Halo? Pernah gak? Nah, yang merasa silakan berdiri di tempat. Pernah gak kayak gitu? Halo? Pernah ya? Ada yang pernah ragu gak? Ini gue apa bukan ya? Ada gak yang kadang kayaknya gue ya, tapi takutnya gue salah lagi. Pernah gak kayak gitu? Halo? Ada ya? Betul ya? Ya, jujur saya juga pernah kayak gitu. Serius. Ada seorang bapak nih yang sakit, kayaknya saya nih. Tapi saya ragu. Akhirnya apa? Saya nggak berdiri. Setelah nggak berdiri, apa yang saya rasakan? Hah? Nyesel. Terus pernah juga saya berdiri. Ya, didoakan kan? Setelah didoakan, udah didoakan, ya sembuh. Sembuh kagak ya? Pernah gak kayak gitu? Halo? Bapak Ibu, kita bisa belajar dari orang di Listra ini. Ketika Paulus dengan suara nyaring berkata, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu langsung, dia gak pikir lagi. Coba bayangkan, kalau dalam KRK itu, ada seorang ibu yang sedang sakit. Dia sulit berjalan. Sama seperti pada saat Rasul Paulus berkata, dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Langsung orang itu berdiri, melonjak berdiri dan berjalan.
Bayangkan, dari lahir loh ini Bapak Ibu sekalian. Bisa bayangkan ya, kalau sakit baru kan nggak terlalu ini. Kalau dari lahir itu sulit sekali. Tapi orang ini dengan beriman, dengan imannya langsung melonjak berdiri dan berjalan kian kemari. Berjalan kian kemari kan seperti itu ya, gitu ya. Nah, ketika orang banyak melihat apa yang sudah diperbuat Paulus, lalu apa? Mereka berkata dalam bahasa Likonia, dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, tadi yang saya katakan banyak tafsirnya ini ayat. Yang pertama tadi mengenai iman. Yang kedua, nah di sini Rasul Paulus dan Barnabas diuji. Diuji apa? Kerendahan hatinya. Karena kenapa? Setelah dia menyembuhkan orang yang lumpuh dari semenjak lahir itu, mereka disebut apa? Dewa-dewa. Bapak Ibu sekalian, yang namanya dewa-dewa di zaman dulu itu, mereka sangat disembah. Betul gak? Ya pernah baca ya dalam perikop-perikop ya. Dewa-dewa itu sangat disembah. Jadi kalau tadi ceritanya yang pertama kali rasul-rasul itu ditimpuki, ya. Setelah setelah mereka menyingkir, ini kebalik. Mereka menyingkir ke Likaonia, mereka akhirnya apa? Mereka menyembuhkan dan mereka disembah. Dianggap sebagai dewa. Pertanyaannya kalau kita jadi Rasul Paulus dan Rasul Barnabas, apa yang kita lakukan? Yes. Halo. Apa yang kita lakukan? Bisa jadi sombong gak Bapak Ibu? Bisa gak? Bisa. Bapak Ibu sekalian, itu juga yang sering terjadi pada kita. Nanti saya tuangkan dalam sharing saya. Pada saat kita sudah melayani, sudah berusaha dekat sama Tuhan dan merasa sudah dekat sama Tuhan. Apalagi mohon maaf tadi. Kalau tadi posisinya kita sebagai umat, tapi kalau posisinya kita sebagai apa? Pendoa yang bisa menyembuhkan orang. Bisa gak muncul kesombongan rohani? Halo? Bisa gak? Sangat bisa. Karenanya itu kita tidak boleh berhenti, tidak boleh jemu-jemu untuk berdoa, baca firman. Saya masih ingat kalau dulu saya belajar kursus konseling, pasti beberapa tahu ya, kalau Bu Winnie Setiadi tahu ya, dia selalu ngomong doa, doa, doa. Kalau Bu Cun lain lagi, baca firman, baca firman, baca firman, betul gak? Halo, ada yang tahu gak? Jadi dua itu, betul. Doa, 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 baca firman, baca firman, baca firman. Berdoa saja tanpa baca firman. Seperti apa? Gak kuat, gak lengkap. Baca firman saja tidak berdoa, kagak ngerti firmannya. Betul gak? Halo? Betul loh. Saya ngerasa sekali, baca firman aja tidak berdoa, gak ngerti. Sebelum baca firman doa dulu. Doa saja gak baca firman, gak lengkap. Dan apa? Kesombongan rohani yang muncul. Ya, oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, next. Nah, ayo kita baca lagi. Nah, sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya ngomongnya kecepatan nggak? Cukup jelas ya, nggak terlalu kecepatan ya. Kalau kecepatan nggak apa-apa, Pak, jangan cepet-cepet. Takutnya saya kecepatan ya. Oke, ayat 13. Maka datanglah imam dewa Zeus. Karena rasul-rasul itu Paulus dan Barnabas dikatakan dewa, datang nih imamnya dewa Zeus. Yang kuilnya terletak di luar kota. Lalu membawa lembu-lembu jantan untuk apa? Dan karang-karangan bunga ke pintu gerbang untuk dipersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada dua rasul ini. Rasul Paulus dan Rasul Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Imamnya dewa Zeus yang kuilnya itu terletaknya di luar kota. Ceritanya nih Rasul Barnabas sama Paulus ini ada di dalam kota. Berarti jauh gak? Jauh. Dia sengaja datang untuk apa? Bawa lembu-lembu, karangan bunga. Untuk apa? Mempersembahkan kepada dua rasul ini Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Tadi, keajaiban tadi. Halo? Ya, bayangkan. Dari pertama kali mereka dilempari, akhirnya mereka disebut dewa. Yang ketiga,
mereka diberikan persembahan. Wah, ini yang paling bahaya Bapak Ibu sekalian. Halo, bahayanya kenapa? Yes, bisa mencuri kemuliaan Tuhan dan bisa bikin kita lebih sombong lagi. Halo, paham ya dari sini ya Bapak Ibu sekalian ya? Seringkali terjadi pada diri kita Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita di atas, jangan sampai lupa. Saat kita di bawah, jangan lupa. Pernah dengar di atas langit masih ada, di bawah bumi masih ada? Ini salah satu. Saat kita di atas, ingat masih ada ya di atas langit lagi. Saat kita di bawah, masih ada yang di bawah lagi. Jangan khawatir, Tuhan Maha Kuasa. Nah, ini juga yang terjadi pada Rasul Paulus dan Rasul Barnabas. Dia dikasih korban persembahan, dikasih karangan bunga. Kalau zaman sekarang kalau kasih karangan bunga, kalau ada apa tuh? Kawinan, betul ya? Ulang tahun, betul ya? Ya amit-amit kalau ada yang berduka cita, betul ya? Kalau kita kasih karangan bunga sama orang, pasti orang itu orang yang spesial. Kita hargai, kita hormati, betul gak? Karangan bunga berapa duit sih sekarang? Hah? Berapa duit? Gope, cetiau, betul ya? Mahal gak? Halo, mahal gak? Lumayan mahal. Kalau kita kasih karangan bunga, pasti orang yang spesial, betul gak? Sama juga. Imam dewa Zeus, dia kasih karangan bunga, dia kasih lembu-lembu jantan. Untuk apa? Untuk kedua rasul ini. Karena dianggap orang yang spesial, dianggap dewa. Ini imamnya dewa Zeus loh. Makanya tadi, dari ayat ini, pembelajaran untuk kita. Kita harus terus rendah hati. Jangan sampai hal-hal duniawi seperti ini membuat kita jatuh. Tadi ibu katakan, mencuri kemuliaan Tuhan. Betul sekali. Dari sini jelas ya? Halo, jelas ya? Yuk kita lanjut ya. Ayat 14, mendengar itu Barnabas dan Paulus, ini hebatnya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa belajar dari kedua. Mendengar itu Rasul Barnabas dan Paulus, bukannya senang-senang, bukannya bangga, bukannya wah ini saya loh, bukan. Mereka malah apa? Mengoyakkan pakaian mereka. Kebayang gak Bapak Ibu sekalian? Begitu rendah hatinya kedua rasul ini. Halo, kebayang gak? Kebayang ya? Kita bisa belajar dari kedua rasul ini. Tadi ibu sharingnya, saya dikasih duit 10 juta. Wow. Siapa yang gak senang dikasih duit? Betul gak? Halo? 10 juta loh, gede gak? Karangan bunga gope cetiau aja gede, apalagi 10 juta. Betul gak? Tapi saya sangat salut tadi yang ibu katakan. Saya marah dikasih 10 juta. Dan apa? Mau ngembaliin, tapi orangnya gak kasih. Dan yang saya lebih salut lagi, separohnya diberikan ke panti asuhan. Itu lebih dari 10%. Halo? Bener gak? Separohnya Bapak Ibu, gak gampang loh itu loh. Bener loh. Betul gak? Jujur. Halo? Lebih banyak orang, betul gak? Loh bener loh. Saya salut sekali. Itu satu contoh nyata, satu contoh hidup yang luar biasa. Nah ini seperti contoh Rasul Paulus dan Rasul Barnabas ini. Bukan dia malah, oh ini saya loh. Bukan, dia koyakan bajunya, jubahnya. Lalu terjun. Dia mau dihargai, dia malah terjun ke tengah-tengah orang banyak itu. Sambil berseru, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Dia malah dengan rendah hati, dia bilang, ngapain kamu kayak gitu? Kami juga manusia biasa, sama seperti kalian. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil, bukan kami dewa, bukan. Kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ini contoh luar biasa yang diberikan oleh Rasul Paulus dan Rasul Barnabas. Amin. Ya, sudah jelas ya sampai sini ya. Yuk kita lagi. Next, boleh Bu? Ayat yang terakhir boleh? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun Tuhan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Tuhan memuaskan hatimu dengan makanan dan Tuhan memuaskan kita dengan makanan dan kegembiraan.
Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat, mereka nggak bisa dapat cegah orang yang mempersembahkan korban. Jadi karena orang banyak kasih korban, mereka hampir tidak dapat. Tapi dengan rendah hatinya, dengan penuh kerendahan hati, tadi di ayat sebelumnya, mereka terjun ke orang banyak, bilang, saya sama, kami sama seperti kalian. Kami datang ke sini untuk memberitakan Injil, bukan apa, jadi dewa yang patut kalian sembah, tidak. Amin. Ini ayat luar biasa. Nanti setelah ini boleh dibaca lagi ayatnya ya. Halo, baca lagi di rumah ya. Pelan-pelan, nanti minta hikmat, nanti Tuhan akan berikan hikmat. Saya baca ini, waduh, berpuluh-puluh kali Bapak Ibu. Kenapa? Susah. Tapi begitu saya baca berpuluh-puluh, ini luar biasa ayatnya. Penuh dengan apa? Tafsir yang luar biasa. Ya, oke, next. Saya lanjut ke ayat selanjutnya. Nah, dalam Yehezkiel 28 ayat 17 sampai 18. Yuk kita baca bareng-bareng. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, ini ayatnya yang tadi temanya. Iblis sudah turun ke bumi dalam rupa manusia. Ini Bapak Ibu sekalian. Seperti yang saya bold ya di ayat 17. Engkau sombong karena kecan. Ini banyak ibu-ibu nih, saya nggak berani ngomong nih. Mohon maaf sebelumnya ya. Banyak ibu-ibu ya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Ini Bapak Ibu sekalian ayatnya. Iblis sudah dilempar ke bumi. Pernah dengar gak? Iblis itu, si jahat itu, the fallen angel. Pernah dengar gak? Yes. Sudah pernah dengar ya? Halo? Iblis itu the fallen angel, malaikat yang jatuh dalam dosa. Malaikat punya kuasa gak Bapak Ibu sekalian? Sangat punya. Betul? Dia punya kuasa, dan Lucifer itu posisi dia sangat tinggi. Karena tingginya dia mau apa? Mau menjadi Tuhan, mau menjadi Allah. Karenanya dia dilempar ke dunia. Salah satunya tadi, kesombongan. Halo? Engkau sombong karena kecantikanmu. Mohon maaf ya Bapak, ibu-ibu semua ya. Halo? Engkau sombong karena, jadi di sini diingatkan kita kalau cantik jangan. Halo, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Kalau cantik jangan, apalagi kalau jelek jangan. Bercanda. Di mata Tuhan gak ada yang cantik, gak ada yang jelek. Amin. Kita semua cantik, tapi ini kita diingatkan lagi. Karena kecantikanmu engkau sombong, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Karenanya ke bumi kau kulempar. Karena kesombongan kita, ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan kepada matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecuranganmu dalam dagangmu. Di sini siapa yang dagang? Halo? Saya juga dagang sama. Pasti banyak ya, ya. Dalam dagang pasti ada trik-trik, betul ya? Halo, betul ya? Pasti itu. Kalau kagak nggak bakal laku dagangnya, bener nggak? Ya, saya juga sama. Ayat ini begitu saya baca, wah, karena banyak kesalahanmu dan kecuranganmu dalam dagang. Saya pernah, sharing saya singkat, saya pernah ditawarin saat itu, saya main consumer good, saya distributor makanan, snack-snack. Saya pernah ditawarin sama satu orang yang dia itu berapa kali sih dia ngambil barang sama saya. Dia tawarin saya apa? Satu barang harganya beda apa? 50% dari harga normal. 50%, bayangkan. Siapa yang nggak mau? Halo? Mau pasti. Cuan, halo. Cuan, 50%, jangan 50%, 10% aja. Kita main consumer good, kecil. Mainnya kuantiti, cuannya kecil. Cuman main kuantiti saja. Ini 50% bedanya. Pada saat saya ditawarkan,
Saya bilang, aduh, ada dalam hati saya, dari mana ya nih barangnya? Karena apa? Barang laku bedanya 50%, kayaknya nggak ada di zaman sekarang nih. Saya bilang sama istri saya, ini gimana? Ambil katanya. Aduh, ambil katanya. Cuannya gede, 50% gocap hun. Tapi saat itu akhirnya saya bawa dalam doa dulu. Saya bawa dalam doa. Aduh, kayaknya saya ragu, saya bilang. Ambil kapan lagi? Enggak, saya ragu, saya bilang. Sampai jujur saat itu saya berantem sama istri saya. 5 gocap hun, mana ada lagi? Barang laku lagi. Saya nggak ambil akhirnya. Dan saya ribut sama istri saya. Fair-fairan aja. Tapi setelah itu terjadi, kedua kali dia tawarin lagi. Tuh kan aman kan? Halo? Kalau yang pertama kan agak ragu. Yang kedua aman. Ditawarin lagi. Ambil gak? Ambil tuh, ibu ambil ya bu. Istrinya juga ambil yang pertama udah. Saya bawa dalam doa lagi, enggak. Ya jujur sih yang pertama saya juga agak nyesel sih. Jujur ya secara manusia nyesel, gocap hun. Yang kedua saya tolak lagi. Lebih nyesel gak? Lebih ribut gak sama istri saya? Lebih panjang ributnya. Nah akhirnya yang ketiga dia tawarin lagi, tetap saya bilang tidak. Baru yang keempat dia tawarin lagi. Sebelum dia nyampe tuh barang ya, akhirnya teman saya ngambil, saya nggak ngambil. Sebelum barangnya nyampe, ternyata apa? Barang Spanyol, barang Sparoknyo, tahu aja Spanyol Sparo nyolong. Pengalaman pribadi nih kan. Canda. Ternyata itu barang, saya ditawarin susu yang waktu itu. Rupanya tau gak, saya baru tahu di jalanan dicegat, dibajak, sopirnya diikat. Iya, bukan baju ngeloncat, ngambilnya dicit. Kalau ini dibajak satu mobil, dibajak. Akhirnya apa? Makanya 50%. Pas keempat baru ketahuan. Akhirnya teman saya yang ngambil tangkap, dipanggil polisi. Cuannya gocap hun 3 kali, yang keempat kan belum sempet. Begitu tangkap polisi, keluarnya berapa pun? Berkali-kali. Ini beneran loh. Jadi seperti itu Bapak. Nah saya lihat ini, dan banyaklah kesalahanmu dan kecuranganmu dalam firman itu pedang bermata dua. Saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, tajam kepada Bapak dan tajam juga pada saya. Saya jadi ingat ini. Dan kecuranganmu dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi dan di hadapan semua yang melihatmu. Serem gak Bapak Ibu sekalian? Akan kuberikan api, aku akan menyalakan api ke tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi. Amit-amit ya, jangan sampai kita seperti itu ya. Oke, yuk next. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata yang terakhir apa? Kalimat yang terakhir? Menunggu waktu yang, siapa yang menunggu waktu yang baik? Iblis. Bayangkan, Tuhan Yesus saja dicobai oleh iblis. Ada di Alkitab Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus saja dicobai. Dan iblis pada akhirnya dia mundur, dia nggak bisa cobain Tuhan. Tuhan Yesus dia mental, akhirnya dia pergi. Tapi begitu dia pergi, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu sekalian, ini tindakan yang akan dilakukan oleh iblis, oleh si jahat. Ya, tadi temanya apa? Iblis telah turun ke bumi dalam rupa, dan dia menunggu waktu yang. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak lain tidak bukan, kita harus terus berjaga-jaga. Karena seringkali tadi yang tadi saya ceritakan mengenai saya ditawarin barang yang murah, itu salah satunya.
Kalau kita tergiur tadi, dan aku akan menyalakan api yang akan menghanguskan segala yang kau punya. Itu salah satu ya Bapak Ibu sekalian. Itu nggak berhasil kan? Seperti tadi Tuhan Yesus juga nggak berhasil dicobai iblis. Berhenti gak cobaannya? Nggak berhenti. Saat itu berhenti, tapi next dia akan menunggu waktu yang tepat, waktu yang baik, waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita. Jadi tadi kita udah belajar dari Rasul Paulus dan Rasul Barnabas, betul? Ya, dengan penuh kerendahan hati. Walaupun dia sudah dilempari, dan begitu dilempari dia pergi ke kota yang lain, dia menyembuhkan satu orang yang lumpuh dari semenjak dia lahir, dan disembuhkan. Setelah disembuhkan, dia dianggap dewa oleh orang-orang sekitar. Bahkan kepala imam dewa Zeus datang kepada dia. Tapi mereka dengan penuh kerendahan hati, mereka tidak tergiur oleh kemewahan duniawi itu. Bayangin, dari dilemparin jadi dilulukan. Seneng dong, betul gak? Halo, seneng gak? Dilulukan, dikasih persembahan, tapi mereka tidak mau dengan itu semua. Mereka malah mengoyakkan jubah mereka. Mereka malah turun ke tengah-tengah umat dan mereka bilang, aku bukan dewa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, jangan lupa untuk terus berjaga-jaga. Tadi saya tergerak ada satu firman, nanti saya ini kan. Oh, next dulu deh. Yuk next. Nah, Matius 12 ayat 43 sampai 45. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, ayat ini pernah dengar ya? Ada yang pernah dengar ayat ini? Sering ya? Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara. Saat kita dicobai oleh si jahat, ya, tadi iblis sudah datang ke dunia, sudah turun ke dunia dalam rupa manusia. Dia cobai kita, akhirnya apa? Kita nggak kena sama dia. Nah, roh jahat itu dia mengembara ke tempat-tempat tandus, mencari perhentian, tapi dia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah itu. Jadi pada saat kita lolos dari cobaan, dari gangguan, dari malapetaka, ingat, jangan lupa terus berjaga-jaga. Karena si jahat tidak tinggal diam. Dia mengembara ke rumah itu, dan dia mendapati rumah itu udah kosong dan rapi. Setelah kita ikut Tuhan, sukacita gak? Halo? Sukacita gak? Saya salut sekali sama ibu-ibu sekalian, khususnya ya, dan bapak-bapak juga. Pagi-pagi dari jam 10 sudah standby di sini. Apalagi tadi saya tanya, udah doa belum? 9:30 kita udah doa. Ya, tim 9:30 udah doa. Nyampe jam berapa? Jam 9 kali ya. Bapak Ibu sekalian, di saat orang-orang mungkin sedang sibuk di luar sana, kita orang yang terpilih. Hari ini kita hadir di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Pastinya rumah kita akan bersih dan rapi, betul? Amin. Nah, ini cuman mengingatkan, bukan nakut-nakutin ya Bapak Ibu sekalian ya. Halo ya. Nah, ayat ini mengingatkan kita, setelah roh itu keluar, dia mengembara dan dia mendapat, setelah itu dia balik lagi ke rumah itu, ke rumah kita. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, rapi dan teratur. Lalu roh itu mengajak, halo, 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Tapi jika kita terus berjaga-jaga, terus berdoa, terus baca firman, ini tidak akan terjadi. Amin. Amin. Kita terus bersekutu, kita bareng-bareng memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan pasti akan terus jaga kita. Tadi begitu ucapan syukur, dari belakang saya ngerasa sekali urapannya luar biasa. Ada satu kata dari Alkitab, ada kuasa dalam ucapan syukur. Amin. Karena seringkali tanpa kita sadari, seringkali ya, tidak semua, tapi seringkali termasuk ke saya, seringkali kita melupakan, seringkali kita lupa mensyukuri segala berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi begitu kita mensyukuri, terima kasih ya Tuhan. Dalam PD biasanya pasti ucapan syukur dulu ya, betul ya? Ada satu kuasa yang melingkupi kita, yaitu kuasa dari Tuhan. Amin. Ya. Oke, next satu ayat lagi kali ya.
Nah, ini ayatnya. Yuk kita baca bareng-bareng. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi pada saat kita doa syukur ya, ada satu yang hikmat, seperti singa yang mengaum-ngaum, siap mencari mangsa, yaitu si iblis tadi. Kuncinya satu, tadi setelah kita tahu si iblis sudah turun ke dunia dalam rupa manusia. Tadi yang di awal, orang-orang Yahudi saja bisa digerakkan oleh iblis untuk melempari rasul-rasul yang sudah diutus oleh Tuhan. Apalagi kita semua. Karenanya, ini kuncinya. Setelah kita sudah tahu nih ada si jahat itu sudah di sini, dia bisa apa? Dalam rupa manusia. Apa solusinya? Di ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kita dari perikop ini, dari tema ini, iblis sudah turun ke dunia dalam rupa manusia. Kita sudah sama-sama tahu. Tadi kita juga sudah tahu beberapa kejadian-kejadian yang sudah diungkapkan. Ini kuncinya. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Amin. Oke, next satu ayat lagi kayak. Oh, lanjutkan dengan sharing iman. Oke. Saya 3 bersaudara. Saya anak paling kecil. Dulu saya juga, kalau saya berdiri hari ini di hadapan Bapak Ibu sekalian, pastinya karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tanpa Dia saya tidak akan bisa berdiri di sini. Dulu saya orang yang menghujat Tuhan. Karena kenapa? Umur 5 tahun saya ditinggalkan oleh papi saya. Jadi setelah ditinggalkan, papi saya ada will. Ada yang tahu will? Apa itu? Kalau ibu-ibu hafal banget namanya will ya. Nah, kecantol dengan will. Akhirnya seluruh rumah, ya mobil, toko, semua dijual ke will itu. Dari yang tidak kekurangan, tidak terlalu berlebih tapi tidak kekurangan, sampai menjadi kekurangan. Sampai akhirnya koko saya harus ikut nenek saya dari papi di Jawa Tengah. Saya dengan cici saya dengan mami saya. Dari yang tidak kekurangan menjadi sangat kekurangan. Nah, semenjak saat itu saya menghujat Tuhan. Karena kenapa? Saya anggap Tuhan gak ada. Saat itu teman-teman saya baik-baik semua. Saat SD masuk ke SMP, mereka sudah dibayarin sekolah dengan orang tuanya, sudah fine-fine saja. Saya terlunta-lunta saat itu. Sampai akhirnya saya harus masuk asrama panti asuhan. Saya nggak sebutkan nama asramanya. Di sana dari anak yang dulu saya patuh sama orang tua, jadi anak yang bandel. Karena apa? Saat saya ditinggalin di asrama oleh ii saya nangis. Karena apa? Pertama, saya ngerasa ditinggalkan oleh orang tua saya, papi saya. Kedua, saya ngerasa dibuang oleh mami saya. Jadi dua orang tua saya, ya tadi. Dan di situ yang tadi saya katakan, saya menghujat Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Sampai-sampai saya jadi anak yang bandel. Sampai saya cuma 6 bulan di asrama itu. Karena kabur dan saya jebol pagar belakangnya. Begitu saya keluar, tapi saya masih sekolah di sana. Saya jadi anak yang bandel, saya ikut tawuran sampai harus 3 kali masuk penjara. Gara-gara tawuran. Setelah itu saya SMA harus datang sendiri, hadapin gurunya. Saat yang lain bawa orang tuanya, saya harus sendirian. Karena mami saya harus cari uang, papi saya nggak tahu di mana. Sampai akhirnya saya lulus SMA, yang lain sudah kuliah, saya bingung kuliah, nggak punya duit. Nah saat itu ya puji Tuhan ada orang tua angkat mami saya, dia mau bayarin. Tapi cuman 2 semester. Saya harus semester selanjutnya saya harus bayar sendiri. Karena itu saya sangat menyadari saya harus bekerja. Jadi saya pagi bekerja, malam saya kuliah. Nah saat saya bekerja sebagai salesman saat itu, saya masih ingat dulu saya di area Tanah Abang, dulu zamannya Hercules. Ya dulu masih aktif dia di sana. Setiap saya datang ke sana, saya selalu dipalak.
Karena apa? Mohon maaf, mata saya sipit, saya Chinese. Datang ke sana, selalu setiap saya ke sana 1 dus harus diturunin. Bayangkan, saya harus bayar kuliah 6 bulan sekali. Gaji saya saat itu 250.000. 6 bulan kali 250.000, 1,5 juta. Bayar kuliah saya 1,5 juta. Jadi saya nggak boleh kecolek sebetulnya. 1 rupiah pun nggak boleh. Tapi setiap saya ke Tanah Abang, saya harus turunin 1 dus. Dulu 1 dus itu sekitar 40.000. Jadi kalau saya turunin, saya nggak bisa bayar kuliah. Betul dong ya? Nah di situ saya sedih sih. Tapi mau nggak mau saya harus ke sana kan. Dan saat itu ya dibilang takut, ya takut. Tapi ya karena kepepet ya. Mau nggak mau ya saya terus harus ke sana karena tugas saya. Sampai ada satu hari, saat saya lagi nurunin barang, lagi capek-capeknya, langsung dibilang, cek, turunin tuh barang. 1 buat kita. Saya bilang, ntar dulu bang, saya lagi turunin barang. Sekarang katanya, ya kita lagi capek juga, emosi. Saya lawan tuh orang. Begitu saya lawan, saya pukul dia ketawa. Saya pukul lebih keras lagi, dia ketawa lagi. Akhirnya saya balik, saya maju ke depan, ke belakang, ke sopir, saya tanya, itu orang saya pukul kenapa ketawa ya? Sopir saya bilang apa? Dia pakai ilmu katanya. Ilmu apa? Ilmu kebal. Saya kan nggak tahu saat itu. Nah karena kehidupan saya yang keras, akhirnya apa? Saya bilang, saya juga mau belajar, saya bilang. Serius loh, serius saya bilang. Nah saya lebih jatuh lagi. Saya belajar okultisme, belajar ilmu kebal. Di situ saya sempat ngamalin sampai 40 hari, 40 malam, saya nggak puasa, nggak makan, nggak minum. Dan akhirnya saya dapat ilmu itu. Begitu saya dapat ilmu itu, saya samperin lagi tuh orang, dia kalah pasti. Dan semenjak saat itu, saya tidak dipalak lagi. Tapi setelah itu, saya jadi orang yang sombong. Karena ngerasa apa? Saya punya kekuatan, padahal kekuatan itu dari si jahat tadi. Makanya tadi si jahat, dia tahu banget kelemahan kita. Dia tahu banget saya, ya belakangan saya baru tahu kalau saya ternyata apa? Luka batin berat sama papi saya. Melalui jalur luka batin itu, saya semakin ditarik sama si jahat. Dengan apa? Tadi, okultisme. Saya diberikan kekuatan, tapi itu kekuatan dari si jahat. Ingat, kekuatan dari si jahat nggak pernah gratis, ada harganya. Nah, sampai akhirnya saya masih ingat, lama itu saya sempat diajak diangkat anak sama salah satu preman di Tanah Abang. Ada 3 dulu, ada dari Timor, 1 dari Betawi, 1 lagi dari Madura. Dari Madura ini angkat saya anak. Dan saya mau diturunin ilmu dia. Untung belum kesampaian. Kalau kagak saya nggak bakal berdiri di sini ya Bapak Ibu. Amit-amit dah. Nah sampai akhirnya saya setelah itu saya sempat 1 hari saya diajak teman saya ke Romo Yohanes. Berkali-kali saya diajak nggak mau. Ada 1 hari saya ke sana, akhirnya ternyata di situ ada pelepasan. Sampai semua ilmu yang saya udah pelajari dilepaskan semuanya. Sampai lepas benar-benar, tapi ingat tadi si jahat seperti singa yang mengaum-ngaum, siap mencari mangsa. Siapa yang akan dimangsa? Kita. Termasuk saya. Dia nggak akan melepaskan gitu aja. Jadi apa? Saya jatuh terus, jatuh, bangkit, jatuh. Nah sampai akhirnya tahun 2015 saya ikut SEP, sekolah evangelisasi pribadi di Sekina. Nah di sana saya benar merasakan hidup baru, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Nah setelah saya ikut SEP, saya langsung lanjut lagi, saya ikut kursus konseling. Nah di sana saya diajarkan doa rosario. Dulu saya tahu doa rosario, tapi karena saya baru tahu belakangan, saya punya luka batin yang berat dengan papi saya nggak pernah berhasil doa Bapa Kami, nggak pernah dari dulu. Belakangan saya baru tahu setelah saya dipulihkan. Saya punya luka batin berat sama papi saya. Karena apa? Di doa Bapa Kami, ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Saat itu saya belum bisa ampunin papi saya. Jadi apa? Jadi saya tidak merasakan damai. Saya selalu pas saat doa Bapa Kami, saya nggak bisa. Rosario nggak pernah bisa. Saat kursus konseling, saya diajarin doa rosario. Ada yang tahu berapa kali? Halo? 9 putaran. Dalam hati saya, sorry ya mohon maaf saat itu saya, gila nih orang nih. Jangankan 9, 1 aja saya nggak bisa. Apalagi 9 putaran setiap hari. Dalam hati saya, nih orang macem-macem aja. Saat itu dalam hati sih,
Ya kebetulan, bukan satu kebetulan, orangnya galak. Ya, jadi saya nggak berani ngomong, tapi dalam hati saya. Nah, saat itu dia ngomong, doain. Tapi dalam hati saya penasaran. Karena apa? Ini orang kok dengan yakinnya dia bilang, ini doa yang luar biasa. Oke, saya jalanin. Saya jalanin doa rosario. Putaran pertama nggak sampai habis, tidur saya. Begitu saya kursus konseling lagi, gimana? Udah doain? Sudah. Gimana? Tidur saya, Bu. Dimarahin saya. Wah, kok tidur? Jalanin lagi. Oke, siap. Saya jalanin lagi. Doa lagi. Putaran pertama belum habis, tidur lagi. Ditanya lagi, gimana? Udah lebih baik. Ya udah agak mendingan sih. Berapa kali? 1 kali kagak. Kenapa lagi? Tidur lagi, dimarahin lagi saya. Sampai saya penasaran. Karena tadi hidup saya yang cukup berat dari kecil. Saya jadi orang yang penasaran, saya jadi tough ya. Tanpa saya sadari, luka batin ada dua loh. Satu, kita jadi terluka, jadi negatif. Yang kedua, kita jadi tough. Ada positif dan negatif. Jadi saya baru tahu belakangan. Karena hidup saya yang berat, akhirnya saya jadi orang yang tough, pantang menyerah. Saya doakan terus sampai akhirnya saya berhasil 9 putaran. Terus saya ditanya, gimana? Sudah, Bu. Terus gimana? Apa yang kamu dapat? Saya nggak dapat apa-apa. Serius, doain terus. Oke. Nah, saya masih ingat 3 bulan kalau saya nggak salah ya, setelah saya doakan rosario, tepat di putaran ke-6 ya. Saya biasanya lagi rosario, otak saya masih melayang-layang pikiran saya. Mikirin utang di kantor, mikirin karyawan, mikirin lagi ya anak, istri, ya macam-macam lah. Tapi saat itu semua hilang. Saya fokus kepada Tuhan dan saat itu saya merasakan hadirat Tuhan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Badan saya dari ujung kaki sampai ujung rambut panas, benar-benar panas. Dan saat itu saya merasakan ada yang keluar dari dalam sini saya nih, dada saya, kesesakan saya, seperti ada yang keluar. Dan saya baru tahu, itu yang namanya akar-akar kepahitan saya. Dan semenjak saat itu, saya bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih aplaus dong buat Tuhan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan semenjak kejadian itu, saya terus jalankan doa rosario sampai hari ini. Dan saya sekarang saya tambahkan lagi, tadi yang saya ceritakan 4 tahun terakhir saya ikut di Santo Thomas, saya inikan lagi dengan baca firman. Dan saya juga diajarkan lagi, saya tambahkan lagi doa koronka, doa rosario pembebasan, dan doa breviar. Ada yang tahu doa breviar? Ada yang pernah dengar? Doa romo-romo dan suster-suster. Romo-romo bisa kuat nggak kawin dan suster nggak kawin karena kenapa? Salah satunya doa breviar. Sehari 7 kali Bapak Ibu. Kalau saudara kita muslim 5 kali sholat, ini 7 kali. Jadi itu saya jalankan. Karena saya merasa tadi, saya tidak kuat. Karena roh memang penurut tapi daging lemah. Dan tadi ya si jahat ya, pada saat dia mencobai Tuhan Yesus, ingat dia tidak berhasil. Tapi dia mencari waktu yang tepat. Waktu yang baik, waktu yang tepat. Jadi tadi saya sudah merasakan berkali-kali ya digodai, ditarik sama si jahat. Oleh karena itu tadi saya merasa diri saya lemah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini bukan satu kebetulan kita sudah dengarkan satu firman mengenai iblis sudah turun ke dunia dalam rupa manusia. Ingat, setelah kita sudah tahu, kita harus ingat gimana caranya, gimana solusinya, apa yang harus kita lakukan. Saya ada satu ayat ya, saya nggak tampilkan di sini, tadi saya baru tergerak saya boleh ini kan, udah waktu saya berapa lama lagi ya? Sampai jam, oke, masih ada waktu ya. Sorry, saya ada satu ayat, Bapak Ibu sekalian ada yang tahu gak? Kita setiap hari itu minimal berapa lama kita harus berdoa? Ada yang tahu? 1 jam. Kenapa bisa 1 jam Ibu? Karena kebiasaan. Ada yang tahu berapa lama? Ibu? Halo? Tadi ibu ini 1 jam. Ada yang lain? Ada yang kurang atau ada yang lebih? Kurang ya? Berapa Ibu kurangnya? 15 menit. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih firmannya ya, nanti dibaca di rumah.
Bisa ditampilkan nggak firman Bu? Bisa. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Coba. Ada yang lain nggak? Nggak apa-apa sambil nunggu ditampilkan. Berapa lama Ibu? Tadi 15 menit, 1 jam, Ibu? 10 menit, 30 menit. Oke, nggak apa-apa. 30 menit. Ada yang tahu? Ada yang nggak, bukan tahu, sorry. Biasanya berapa? Ibu, berapa? Halo? 10 menit. Oke. Bisa? Hah? Gimana? Ayatnya Matius 26 ayat 40 sampai 41. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Coba diulang yang ayat 40 Bu. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Sering nggak ini terjadi sama kita? Saat Tuhan datang, sama seperti ada di Alkitab wanita-wanita yang menunggu tuannya datang. Karena kelamaan, ada yang satu yang tidur, ada satu yang siapin yang pergi. Begitu tuannya datang, dia ketuk pintu, nggak ada orang. Tinggal satu yang berjaga-jaga. Nah sama kayak kita. Setelah itu Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, sanggupkah kamu berjaga-jaga? Berapa lama? 1 jam saja dengan aku. Halo, tadi yang Ibu katakan tepat sekali. 1 jam saja. Gimana berjaga-jaganya? 1 jam kalau doa mau doa apa ya? Bingung ya. Kebanyakan doa minta ya, benar gak? Halo, betul. Minta ini, minta itu, 1 jam. Jangan kan 1 jam. 15 menit aja kayaknya udah habis ya permintaannya Bu ya. Benar gak? Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Kita bisa apa? Baca firman, puji-pujian, pujian penyembahan. Ya. Kita umat Katolik banyak sekali devosinya. Tadi ada devosi apa? Rosario pada Bunda Maria. Ada doa brevier. Ada juga apa? Rosario pembebasan. Ada juga doa koronka. Banyak sekali. Ada doa novena 3 Salam Maria. Betul ya? Santo Yudas Tadeus. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini kuncinya. 1 jam saja. Karena apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Karena roh memang penurut tapi daging. Ini menurut Alkitab loh, bukan menurut saya loh Bapak Ibu sekalian. Jadi udah tahu ya. Halo? Setiap hari harus berapa lama? Berapa lama? Besok minggu depan. Lo udah berapa lama? Ingetin ya sama-sama ya. Mohon maaf bukan untuk sombong. Tapi apa? Karena tadi yang temanya iblis sudah turun ke dunia dalam rupa supaya kita kuat ngadepin godaan, gangguan. Ini Bapak Ibu. Kuncinya ini. Makanya yang saya sharingkan mengenai doa rosario yang diajarkan saat itu sampai hari ini, puji Tuhan saya terus jalankan. Karena apa? Saya ngerasa diri saya nggak mampu, nggak kuat. Kalau tidak, nggak bakal kuat. Tadi saya nggak bakal berdiri di sini Bapak Ibu sekalian. Bener. Sampai kapan? Sampai terus. Bukan hari ini aja. Sampai mati. Betul. Sampai Tuhan memanggil kita. Gampang nggak? Enggak. Sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Amin. Amin. Jadi setelah hari ini jangan lupa ya berdoa berapa lama? Berapa lama? Setuju? Doakan. Para ibu-ibu adalah tiang doa pada keluarga. Ya, amin. Untuk anaknya, pasangannya, orang tuanya, doakan semua. Dan doa minta Tuhan untuk terus melindungi, memberkati. Amin. Ya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya ya Ibu di persetujuan doa ini. Semoga bisa menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita doakan ya. Yuk kita bangkit berdiri yuk Bapak Ibu sekalian. Boleh bantu tim pujian gak? Kita doakan, kita nyanyikanlah Yesus, Yesus. Boleh. Tim pujiannya boleh bantu? Di sini aja Bu. Boleh terus, takut pegal ibunya. Tapi pegangin nggak apa-apa. Ya, makasih. Kita nyanyikan lagu Yesus Yesus dulu ya. Yuk, silakan. Yesus, Holy Spirit, dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Holy Spirit, Yesus, Yesus, Holy Spirit.
namanya. Inna ya sekian nama. Yesus, Dalam nama Yesus. Inna ya. Mari kita buat tanda kemenangan kita demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita arahkan tangan kepada wujud-wujud doa kita semua. Yesus, Holy Spirit. Inna ya sekian. Yesus, Holy Spirit. Bapa di dalam surga, puji dan syukur tanpa intinya kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu pada kami semua. Bapa, di depan kami ini ada wujud-wujud doa kami ya Bapa. Baik yang sudah kami tulis maupun yang mungkin masih belum kami ungkapkan dalam tulisan. Engkau sangat mengetahui kedalaman hati kami. Karenanya ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami memohon kehadirat-Mu ya Bapa yang paling dalam. Kiranya Kau jamah wujud-wujud doa ini ya Bapa, baik yang sudah kami tuliskan maupun yang masih ada dalam hati kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan yang terbaik bagi seluruh permohonan kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, urapi ya Bapa, urapi wujud-wujud doa ini ya Bapa. Kami mau taruh segala harapan kami di bawah kaki salib-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan yang terbaik bagi seluruh pergumulan, sakit, penyakit, apapun yang mungkin kami harapkan untuk bisa Kau jamah, Kau sembuhkan. Bapa, kami mau seperti Bundamu, Bunda Maria. Biarlah kami boleh menaruh harapan ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah terjadi menurut rencana dan kehendak-Mu saja ya Bapa. Karenanya ya Bapa, kami mau serahkan seluruh wujud-wujud ini ke dalam tangan-Mu di bawah kaki salib-Mu ya Bapa. Dan kami juga boleh berdoa ya Bapa, bagi kami semua yang hari ini boleh menghadiri PD ini ya Bapa, maupun teman-teman kami yang mungkin belum bisa menghadiri PD ini. Bapa, kami sudah mendengar firman yang sudah Kau taburkan pada kami semua. Kiranya firman yang sudah Kau taburkan ini ya Bapa bisa tumbuh dan berbuah lebat. Dan pada akhirnya biarlah kami boleh semakin kecil dan hanya Engkaulah yang semakin besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bunda Maria. Terima kasih Roh Kudus. Seluruh doa dan seluruh permohonan kami ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Krisnanda untuk firman-Nya yang memberikan kekuatan dan mengingatkan kita. Pada saat kita mau disembuhkan, kita harus berdoa, kita baca firman dan percaya hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati selalu pelayanan Bapak Krisnanda dengan kuasa Roh Kudus dan berkati kesehatan usaha dan pekerjaannya. Bapak Ibu, Tuhan yang sudah memelihara hidup kita hingga sekarang, Tuhan yang selalu memberkati hidup kita hingga sekarang. Sekarang bagian kita untuk memberikan sebagian terbaik untuk pelayanan di tempat ini.
Evi. Shalom, selamat siang saudara-saudariku semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada siang hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita ya. Kepada Bapak Krisnandan Andika yang telah membawakan firman Tuhan pada siang ini, sungguh kita dikuatkan dengan renungan-renungan ayat-ayat yang sudah diberikan dan juga kesaksiannya. Itu adalah pedoman bagi kita untuk kita dapat menghadapi zaman-zaman akhir ini. Betapa iblis sungguh semakin berkuasa. Terima kasih Pak. Tuhan sudah memakai Pak Krisnandan untuk selalu membuat kita berjaga-jaga, berdoa, membaca firman, dan juga tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Kepada Ibu Gina dan Ibu Lia yang sudah memberikan kesaksiannya, doa orang benar jika dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Puji nama Tuhan. Ya. Juga kepada Ibu Setiawati dan teman-teman tim pujian yang sudah membawakan puji-pujian yang begitu indah di hadirat Tuhan. Kepada Bapak Alvin, Ibu Uni, Desi, dan juga setiap pengurus yang sudah ambil bagian pada pagi sampai siang ini yang sudah melayani di tempat ini. Tuhan memberkati. Ya. Dan ada beberapa pengumuman. Persekutuan doa Kamis malam di tempat ini pada tanggal 8 Agustus jam 7.30 malam, renungan akan dibawakan oleh Ibu Adeline Riyadi dengan tema apakah karakter bisa berubah. Bagus sekali ya, apakah karakter kita bisa berubah. Kita sungguh percaya kalau Tuhan kehendaki kita diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan PDKK Lansia Jumat 9 Agustus akan diadakan bukan di sini tetapi di aula lantai 4 Gereja Santo Yakobus setiap Jumat kedua PDKK Lansia. Renungan akan dibawakan oleh Ibu Lisna Arifin dengan tema berbagi kasih. Pada tanggal 18 Agustus Selasa seperti biasa jam 10 pagi PD kita seperti saat ini akan dibawakan renungan akan dibawakan oleh Ibu Novita Hamdan dengan tema tulus dan cerdik dalam pewartaan Injil. Ya, ada satu lagi flyers dari komunitas Amazing Grace mengadakan gospel musik dan KRK dengan tema Kasih Melanda Nusantara di Istora Senayan Jakarta Sabtu 21 September 2024. Keterangan yang lebih lanjut bisa mengambil flyers yang di belakang. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, silakan untuk berdiri. Kita akan memberikan salam selamat datang. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan. Baju biru, ya. baju biru. Baju biru. Oh Belakang ya, Susi, silakan. belakang Susi. Ya, Selamat ya. datang. Selamat datang. Tuhan memberkati. Ya. Besok bawa teman yang banyak ya Bu. Biar semakin banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan di tempat yang diberkati ini. Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus kami. Tim doa akan melayani Bapak Ibu sekalian. Demikian pengumuman hari ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa Selasa yang akan datang. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Evi untuk pengumumannya.
Bapak Ibu, di awal persekutuan doa kita buka dengan doa. Kita mau akhiri persekutuan doa dengan doa. Mari kita mau siapkan hati kita. Marilah Bapak Ibu, kita sudah dikenyangkan dengan rohani kita ya, dengan firman-firman Tuhan. Kita imani dan kita percaya firman yang sudah ditaburkan tidak akan pernah sia-sia, tapi boleh menetap di dalam tubuh, jiwa, roh, pikiran kita, menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa bagi Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan firman yang telah Kau sampaikan melalui anak-Mu yang terkasih, Bapak Krisnanda. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak kurang panjang untuk menolong anak-anak-Mu, dan Engkau tidak kurang panjang untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari kami. Kami percaya anak-anak-Mu yang pada hari ini hadir di tempat ini ya Bapa, mereka sudah berbeda, mereka sudah dipenuhi dengan api Roh Kudus-Mu, sehingga pada waktu mereka pulang, mereka boleh mempunyai setitik harapan dalam menghadapi perjalanan hidup mereka ke rumah masing-masing dan juga apapun yang mereka pergumulkan. Tuhan, kami berdoa bagi Pak Krisnanda, berkatilah Pak Krisnanda di dalam segala perkara apapun, entah itu pekerjaannya, entah itu pelayanannya, atau keluarganya, rumah tangganya, anak dan istri dan siapapun Tuhan yang berada di sekitarnya. Semoga Tuhan Pak Krisnanda boleh Kau jadikan dupa yang harum, Kau jadikan terang dan garam bagi sesama yang Dia layani ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kirimkanlah pada kami presiden dan wakil presiden yang takut akan Engkau, yang tidak dikendalikan oleh pihak asing atau pihak manapun Tuhan, tapi yang benar-benar Tuhan punya hati yang tulus dan jujur dalam melayani bangsa dan negara ini. Mungkin bagi kami sangat mustahil ya Bapa, tapi bagimu tidak ada yang mustahil, karena Tuhan akan melawat bangsa dan negara ini. Tuhan akan memulihkan perekonomian bangsa ini, sehingga kami tidak terpuruk, kami tidak terjatuh dalam perkara apapun. Tutup balut bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan, daratannya, lautannya, udaranya, dengan kuasa darah-Mu Yesus, sehingga kami boleh mengalami transformasi besar-besaran, boleh mengalami pertobatan besar-besaran, dan boleh mengalami lawatan-Mu besar-besaran. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu yang hadir di sini ya Tuhan. Berkatilah mereka di dalam segala perkara apapun. Jadikan kami pelaku-pelaku firman yang nyata di hadapan-Mu. Jadikan kamu Tuhan kepanjangan tangan-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati kami semua dan keluarga kami masing-masing sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau bersuka cita terus di dalam Tuhan. Lewat puji-pujian yang kita naikkan, kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan.